Waktunya siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat ya pagi-pagi ya. Sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapa yang nggak hadir hari ini nak? Hadir semua ya? Iya ya. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Oke, udah siap untuk menerima pelajaran yang baru nak? Siap Bu. Oke, bolehlah nak dibuka bukunya, buku agama Islamnya ya nak. Untuk pembelajaran kali ini kita akan lanjut mengenai mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tunduk pada perintahnya. Tapi sebelum itu nak, Ibu ingin menguji kalian dengan materi yang kemarin kita pelajari. Masih ingat? Masih ingat? Masih Ibu. Apa judulnya nak? Sholat. Apa judulnya? Sholat. Sholat. Masih ingat ya? Jadi Ibu ada games. Jadi nanti nak, di kota ini Ibu sudah memberikan hadiah berisi pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalnya siapa yang nggak konsentrasi, dia akan mengambil salah satu pertanyaan yang ada di kotak ini. Bisa? Bisa. Masih ingat dengan tepuk yang kemarin? Masih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Masih ingat ya? Ibu ulang ya. Ibu acak nanti angkanya. Tepuk 5, tepuk 2, 3, 4, 1. Oh, ayo, Joya ya. Sebutkan bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Betul nak? Betul. Tepuk 4, 3, 2. Oh. Meliza. Meliza. Baca Meliza. Sebutkan bacaan buku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Betul nak? Betul. Oke, kita mulai Meliza. Ada tiga pertanyaan lagi nak. Ayo, yang konsentrasi. Kita mulai. 1, 5. Oh, Aira Pratiwi. Sebutkan 5 sholat. Sebutkan. Yang wajib dilaksanakan. Oh iya. Sholat apa aja nak? Subuh. Berapa rakaat? Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Oke, betul nak? Tepuk 4, 3, 1, 2, 1, 5, 4, 2, 3, 1, 2, 1, 5,
salah satu bagian dari gerakan sholat, iya karena. Tapi kali ini materi kita mengenai sujud itu sujud yang berada di luar sholat. Sujud apa itu? Kita akan lanjutkan dari sini ya nak. Ini dia. Sujud terbagi menjadi 3. Ada sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Oke, apakah kalian pernah melakukan di antara ketiganya? Belum ya? Belum. Oke, nanti kita akan bahas. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap setelah kita pelajari mengenai sujud ini, kamu tahu itu apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah. Terus kapan dilakukannya nak? Kapan dilakukan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah? Terus bisa kau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya enggak ya? Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya ini, Ibu pengen memberikan kamu ada video. Bisa kalian lihat nanti di video ini. Terus kalian simpulkan. Kalian simpulkan apa yang ada di dalam video itu. Nanti Ibu akan membagi kamu menjadi 3 kelompok. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi kelompok 1 kamu akan membahas mengenai sujud syukur. Kelompok 2 sujud sahwi dan kelompok 3 sujud tilawah. Jadi sebelum kalian mendiskusikannya, kalian pahami dulu dari video ini lah. Apakah ini takdir yang harus aku terima? Apakah aku tidak engkau beri kesempatan untuk melihat dunia ini? Mengapa aku merasa engkau tidak adil, ya Allah? Memberikan setitik cahaya untukku, ya Allah. Permintaanku ini tidak berlebihan, kan, ya Allah? Aku yakin engkau bekerja dengan cara yang tidak pernah terbuka. Namun kalau kesempatan satu detikku tidak ada, aku pasrahkan kepadamu, ya Allah, untuk yang terbaik. Bunda, ada telepon dari Pak Ali. Dari video yang kalian amati tadi, Ibu minta kalian isi lembar kerja ini. Ya, tolong dibagi nak. Dikerjakan ya nak. Terus kita lanjut ya nak. Saya minta kelompok 1 itu membahas sujud syukur. Apa-apa saja bacaan sujud syukur, hukum bacaan sujud syukur, kapan dilakukan sujud syukur. Begitu juga dengan sujud sahwi dan sujud tilawah. Boleh ya nak diskusikan, dikerjakan di kertas lembar. Nanti kalian akan mempresentasikannya ke depan. Sujud sahwi menurut kalian itu sepertinya sujud sahwi yaitu sujud lupa. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau hilaf rokaat atau sujud yang telah kita lakukan.
kalian sujud tilawah itu apa sih? Menurutku ya, sujud tilawah itu sujud bacaan. Kalau pengertiannya apa? Jadi sujud tilawah dilakukan disebabkan membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Kapan ya sujud ini dilakukan? Sujud ini dilakukan setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah atau ayat-ayat yang mengajukan pembacanya untuk bersujud. Hukum dari sujud ini apa ya? Hukum membaca sujud tilawah ialah sunnah. Ditulis ya, Ana. Sujud sawi menurut kalian itu sujud apa? Sepertinya sujud sawi yaitu sujud lupa. Pengertiannya? Jadi sujud sawi ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau hilaf rokaat atau sujud yang telah kita lakukan. Contohnya seperti apa ya? Contohnya lupa jumlah rakaat atau kurang jumlah rakaat dan kelebihan rakaat dalam sholat. Gimana sih bacaan sujud sawi? Tahu ya bacaannya itu subhanallah mana yang aku ada yang kira-kira kalau sujud sawi ini berarti terakhir kita sholat ya? Ya, selalu udah membaca. Gitu ya. Jadi kita selesai lah ya. Teman-teman, ada yang tahu nggak pengertian dari sujud syukur itu apa? Setahu gue pengertian sujud syukur itu sujud terima kasih seorang hamba kepada Allah karena telah mendapatkan kabar gembira. Biasanya sujud syukur itu dilakukan secara spontan. Kira-kira gimana sujud tadi? Setahu sih contohnya tuh kayak misalnya kita berjuara kelas, terus kita menangkan olimpiade, terus kita dapat beasiswa gitu sih. Jadi bagaimana tata cara sujud syukur ini? Sujud syukur hanya dilakukan satu kali untuk satu nikmat atau terhindar dari musibah. Sebab sujud syukur tidak perlu wudhu. Sujud dilaksanakan di luar salat menutup aurat. Selesai diskusinya, nah? Sudah, Bu. Oke. Kalian akan mempresentasikan apa yang telah kamu diskusikan pada kelompokmu tadi. Bisa kita mulai dari kelompok 1 ya, sujud syukur. Silakan untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan sujud syukur. Sebelum itu perkenalkan, saya Widya sebagai moderator dan teman saya Zaskia, Joya, Nayaka, Amel, Lira, dan Hasbi. Pengertian sujud syukur akan dibacakan oleh Zaskia. Jadi guys, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan secara spontan ketika mendapatkan kabar gembira. Contohnya, ketika kita memenangkan suatu lomba olimpiade, mendapatkan juara kelas, dan mendapatkan beasiswa. Jadi bacaan sujud syukur yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tata cara sujud syukur yaitu sujud syukur hanya dilakukan satu kali. Sebelum sujud syukur tidak perlu wudhu. Hukum sujud syukur adalah sunnah, dilaksanakan di luar sholat dan menutup aurat. Terima kasih kepada Zaskia yang telah menjelaskan sujud syukur itu apa. Bagi kelompok lain, boleh memberikan pertanyaan bagi kelompok kami. Bertanya, kalau misalnya mendapatkan berkah dan kita lupa untuk melakukan sujud syukur itu berdosa apa tidak? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Hasbi. Pertanyaan tersebut tidak apa-apa karena hukum sujud syukur itu adalah sunnah. Sunnah itu jika tidak dilakukan tidak berdosa dan jika dilakukan maka akan mendapatkan pahala. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, apakah saudari Aira sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Hasbi? Sudah saya mengerti. Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apakah sujud syukur boleh dilakukan di dalam sholat dan apa perlu mengambil wudhu untuk melakukan sujud syukur? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Hasbi. Oke, jawabannya tidak apa-apa kalau tidak melakukan wudhu karena itu dilakukan secara spontan dan tidak boleh di dalam sholat. Yang penting itu harus menutup aurat. Sekian jawaban saya.
Baiklah, apakah saudari Melani sudah puas dengan jawaban dari Hasbi? Sudah mengerti. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan dari kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan mengenai dari masing-masing kelompok kalian. Yang pertama mengenai sujud nak. Jadi sujud syukur itu nak dilakukan ketika kamu mendapatkan kebahagiaan atau hadiah, itu akan dilakukan secara spontan. Jadi sujud syukur itu tidak perlu kamu nak duduk lagi nak. Jadi langsung spontan kamu ketika dengar kabar baik kamu langsung sujud. Paham sampai sini? Dan yang kedua sujud sapi. Terkadang kita lupa, namanya manusia sifatnya lupa ya. Jadi kadang kita lupa ketika dalam sholat kita udah rakaat berapa ya? Entah rakaat 2, rakaat kedua, rakaat ketiga, atau bahkan kau lupa udah kebaca belum tahiyat awal, tahiyat akhir dan sebagainya. Jadi kalau menurutku kamu lupa melakukan hal itu, kamu sebelum salam itu nak disunahkan untuk sujud lagi nak. Itulah melakukan namanya sujud sahwi. Nah, apa bacanya? Bacanya sama seperti yang telah dipresentasikan oleh teman kamu dari kelompok 2. Terus yang ketiga itu adalah sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini nak, sujud ketika kamu mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah ada 15 seperti yang ada dalam bukumu. Itu ketika kamu mendengar atau membacanya, kamu akan melakukan namanya sujud tilawah. Sampai sini paham nggak mengenai sujud yang telah kita bahas pada materi kali ini? Aku. Oke, mungkin materi kali ini kalau kamu sudah paham, Ibu akan tutup nak. Jadi Ibu minta tolong kamu baca-baca bukumu lagi di rumah. Jangan pernah kau lupakan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ibu berharap ketika kau dapat bahagia, kamu akan melakukan sujud syukur seperti yang telah kita pelajari pada hari ini. Pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi dirimu. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.